Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita rakyat channel, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Abu Nawas menaklukkan gajah ajaib. Pada suatu hari yang cerah, ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai, ia tiba-tiba melihat ada kerumunan orang. Karena merasa penasaran, ia pun kemudian bertanya kepada seseorang di sana. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Abu Nawas. "Di sini sedang ada pertunjukan seekor gajah ajaib," jawab orang itu. "Bagaimana maksudmu? Apanya yang ajaib?" tanya Abu Nawas kembali. Gajah itu sepertinya mengerti bahasa manusia, dan ia tidak mau patuh kepada orang lain kecuali pemiliknya, jawab orang itu. Abu Nawas semakin penasaran, kemudian segera menuju ke kerumunan untuk menyaksikan pertunjukan. Sesampai di kerumunan, ia melihat sang pemilik gajah ajaib yang dengan bangga menawarkan kepada penonton bahwa ia akan memberikan hadiah yang besar seandainya mereka dapat menaklukkan gajah tersebut agar mau menurut dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba melakukan berbagai cara agar gajah itu mau menganggukkan kepalanya. Namun belum ada satupun yang berhasil menundukkan gajah ajaib itu. Keadaan tersebut semakin membuat Abu Nawas penasaran, dan ia pun tertarik ingin menguji seberapa gigihnya gajah tersebut tunduk hanya pada pemiliknya, sehingga ia tidak mau menuruti orang lain. Abu Nawas kemudian maju mencoba menundukkan gajah itu. Ia berbicara pada gajah tersebut. "Wahai gajah, apakah engkau tahu siapa aku?" tanya Abu Nawas. Gajah itu menggelengkan kepalanya. "Apa engkau takut kepadaku?" Gajah itu lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Saat Abu Nawas mengatakan, "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu mulai ragu dan Abu Nawas kembali bertanya, "Jika engkau tidak takut kepada tuanmu, maka aku akan melaporkan kepada tuanmu," desak Abu Nawas kepada gajah tersebut. Mendengar ancaman Abu Nawas, dengan spontan gajah itu langsung menganggukkan kepalanya. Gajah tersebut tidak teringat akan perintah tuannya untuk tidak menurut kepada orang lain. Penonton bersorak gembira melihat keberhasilan Abu Nawas menundukkan gajah yang katanya ajaib itu, dan dengan berat hati bercampur malu, sang pemilik gajah menyerahkan hadiah yang dijanjikan kepada Abu Nawas. Pemilik gajah sangat marah, kemudian memukul gajah tersebut. Beberapa hari berikutnya, pemilik gajah kembali mengadakan pertunjukan dengan maksud membalas rasa malu sebelumnya. Tapi kali ini dengan gaya yang berbeda, di mana penantang harus mampu menaklukkan gajah itu agar mau menggelengkan kepalanya, dengan kata lain kebalikan dari sebelumnya. Satu persatu penonton mulai mencoba dengan berbagai cara, termasuk cara yang digunakan Abu Nawas sebelumnya, tetapi gajah itu tetap tidak mau tunduk dan menggelengkan kepalanya karena sangat takut pada ancaman tuannya. Tibalah giliran Abu Nawas untuk maju, dan kembali melemparkan pertanyaan kepada gajah tersebut. "Apakah engkau tahu siapa aku?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Apakah engkau takut kepadaku?" Gajah itu tetap mengangguk. "Apa engkau takut kepada tuanmu?" Gajah itu lagi-lagi mengangguk. "Apakah engkau tahu gunanya balsem ini?" tanya Abu Nawas, seraya mengeluarkan bungkusan kecil yang berisi balsem dari sakunya. Namun gajah itu tetap mengangguk. Abu Nawas kembali bertanya, "Apa boleh balsem ini kugosokkan pada selangkanganmu?" Gajah itu mengangguk. Abu Nawas kemudian menggosokkan balsem di selangkangan gajah itu. Gajah tersebut merasa sangat kepanasan, kemudian Abu Nawas mengeluarkan lagi dari sakunya bungkusan balsem yang jauh lebih besar, dan dia kembali bertanya kepada gajah tersebut,
Bolehkah aku menghabiskan balsem ini untuk kugosokkan pada selangkanganmu? Tanya Abu Nawas. Gajah itu sangat ketakutan dan lupa akan ancaman tuannya. Dengan spontan, gajah itu langsung menggelengkan kepalanya. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas dapat menundukkan gajah itu dan kembali pulang dengan membawa hadiahnya. Pembagian ternak. Suatu hari, datanglah 3 orang dari desa ke istana untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Mereka datang untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi bersama. Begitu sampai di istana, mereka langsung menghadap Baginda, yang ketika itu sedang bersama pembesar-pembesar kerajaan. Salah satu dari mereka berkata, "Ampun beribu ampun tuanku, kedatangan kami ke sini berkaitan tentang persoalan yang sedang menimpa kami bertiga, dan kami ingin mencari solusinya." Kata salah seorang dari mereka yang bernama Ahmad. "Baiklah, ceritakan apa masalah yang sedang kalian selisihkan?" Tanya Baginda. "Begini Baginda, saya, Ahmad, mempunyai 2 ekor kambing betina, Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja menggembalakan kambing tersebut. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati sebelumnya, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, dan Zulfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang menggembala dan merawat kambing tersebut, mendapat bagian 1/8-nya. Kata Ahmad menjelaskan. "Lantas apakah sekarang kambing itu telah beranak pinak?" Tanya Baginda. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda dalam hal ini." Terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan saja, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing dari 23 ekor kambing tersebut. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk memecahkan persoalan tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Akhirnya Baginda terpikir untuk mengundang Abu Nawas dengan kecerdasannya menyelesaikan banyak persoalan, karena semua yang hadir tak bisa menyelesaikannya. Atas perintah Raja, sampailah Abu Nawas di istana. Baginda kemudian memerintahkan Ahmad untuk menceritakan masalah rumit yang sedang mereka hadapi kepada Abu Nawas. Abu Nawas langsung saja berkata, "Wah, itu masalah kecil, Baginda. Insya Allah saya bisa membantu mencari jalan keluarnya. Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya," pinta Abu Nawas. Setelah ke-23 ekor kambing tersebut digiring masuk istana, kemudian Abu Nawas menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung, dan benar jumlahnya 23, Abu Nawas mulai berpikir keras, mencari solusi dari masalah yang cukup rumit tersebut. Tidak lama kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Izinkan saya meminjam kambing Baginda, seekor saja," pinta Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing-kambing tersebut sesuai dengan bagian kalian dalam perjanjian," kata Abu Nawas setelah menambahkan skor kambing milik Baginda Raja, sehingga kambing berjumlah 24. Ahmad yang berhak memperoleh separuh dari jumlah kambing, maka mendapat 12 ekor.
Sedangkan engkau Zulfikar yang memperoleh bagian sepertiganya, mendapat 8 ekor kambing. Perintah Abu Nawas. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mendapat bagian 3 ekor kambing, dan sekarang sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Kata Abu Nawas menegaskan, hingga akhirnya masing-masing dari mereka telah mendapatkan bagiannya. Semua merasa puas atas bantuan Abu Nawas. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak lupa Baginda pun turut berterima kasih kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengungkap rahasia alam. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajukan 2 pertanyaan kepada para menterinya, tapi tidak ada satu pun dari mereka bisa memberikan jawaban yang dapat diterima dan memuaskan Baginda. Sedangkan Baginda Raja sangat menginginkan sebuah jawaban yang tepat terhadap pertanyaannya. Para penasehat kerajaan akhirnya menyarankan Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana dan bertanya kepadanya. Baginda Raja setuju dan memerintahkan prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba dan menghadap Baginda, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku merasa susah tidur, karena dibayang-bayangi rasa ingin tahu, menyingkap 2 rahasia alam. Mohon ampun Baginda, apa sebenarnya keingintahuan Baginda itu? Bolehkah Baginda memberitahukan kepada hamba?" tanya Abu Nawas. Yang pertama, di manakah sebenarnya letak batas jagat raya ciptaan Allah? Baginda mulai mengutarakan pertanyaannya. Abu Nawas langsung menjawab, "Di dalam pikiran, wahai Baginda. Baginda yang mulia, sesungguhnya ketidakterbatasan itu ada karena keterbatasan. Dan keterbatasan itu ada di dalam pikiran manusia. Oleh sebab itu, kita tidak akan mengetahui di mana letak batas jagat raya ciptaan Allah, karena sesuatu dengan keterbatasan tidak dapat melampaui ketidakterbatasan." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja merasa puas, kemudian kembali mengajukan pertanyaan kedua. "Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya antara ikan-ikan di laut dengan bintang-bintang di langit?" tanya Baginda. "Lebih banyak ikan-ikan di laut ya Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa alasannya engkau menjawab begitu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda kembali. Abu Nawas kemudian menjawab, "Mohon maaf Baginda yang mulia, bukankah setiap hari kita menangkap ikan di laut, bahkan dalam jumlah yang sangat besar, tapi ikan-ikan itu tetap saja tidak berkurang jumlahnya. Sedang bintang-bintang di langit memang berjumlah banyak juga, tapi kita tidak pernah melihatnya rontok dan tetap pada tempatnya." Maka, dengan telah terjawabnya kedua pertanyaan Baginda Raja itu, hilanglah rasa penasarannya. Kemudian Abu Nawas diberikan hadiah oleh Baginda atas jasanya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.